Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Bayu, boleh memimpin doa? Sudah mulai. Selesai. Oke. Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Ya. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Iya. Alhamdulillah, berarti sehat semua. Alhamdulillah. Ya, sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulas materi yang pada pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat? Pembelajaran kemarin kita belajar mengenai apa? Oke sih. Makasih Mbak Novita ada ingat. Benar ya? Pembelajaran kemarin kita belajar mengenai sel. Ada yang tahu pengertian dari sel itu apa? Oke. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Oke. Sel itu dibedakan menjadi dua, ada sel prokariotik dan eukariotik. Apa perbedaannya? Siapa yang bisa angkat tangan? Masa nggak ingat sih, padahal baru minggu kemarin kita belajar mengenai sel. Oh, benar ya. Perbedaannya pada membran inti. Jadi sel eukariotik itu memiliki membran inti seperti sel manusia dan juga sel hewan, sedangkan sel prokariotik itu tidak memiliki membran inti. Sebelum ke materi, Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi. Karena pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Menurut kalian sahur itu penting nggak sih pada bulan Ramadan? Penting. Alasannya apa? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Oh, Mbak Dewi apa? Biar puasanya pas-pasnya kita punya Dari mana? Sebagai energi ya? Ya. Oke, benar. Kemudian, apabila kita pas berpuasa hingga sore nanti, coba sebutkan contoh makanan apa yang dapat menambah energi kita untuk dapat puasa hingga sore nanti. Nasi itu mengandung apa? Karbohidrat. Jika kita memakan makanan, bagaimana proses pencernaan tersebut dimulai? Siapa yang bisa menjelaskan? Dari mulut, benar? Masuk ke Kerongkongan, habis itu lambung, habis lambung usus halus, usus besar. Oke. Habis itu dikeluarkan melalui rektum atau anus. Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui permasalahan yang telah diberikan tadi dapat mengidentifikasi organ-organ dalam sistem pencernaan manusia dengan tepat. Yang kedua, melalui kajian literatur terhadap masalah yang telah diberikan, kalian dapat menganalisis gangguan pada sistem pencernaan. Ibu mohon untuk kalian memperhatikan gambar di sini, amati permasalahan yang terjadi. Untuk mengerjakan permasalahan tersebut, Ibu telah menyiapkan LKPD yang nantinya kalian akan kerjakan secara berkelompok, terdiri dari 2 sampai 3 orang. Kelompoknya sesuai baris saja ya. Di sini ada petunjuk penggunaan LKPD. Sebelum mengerjakan, kalian berdoa terlebih dahulu, kemudian baca dan pahami tujuan pembelajaran. Perhatikan setiap perintah yang ada dalam LKPD. Yang keempat, gunakan berbagai sumber pelajaran pembelajaran seperti paket, LKS, PPT. Dan juga apabila terdapat kendala atau hal yang kurang jelas mengenai LKPD bisa ditanyakan pada Ibu. Ibu perhatikan.
cari kalian. Oh. Ya udah papa keluar si Ani. 8 38. Pirang halaman? Tambah. Seperti Ani. Organ-organ pencernaan makanan akan masuk melewati mulut, kemudian didorong ke kerongkongan menuju lambung, kemudian dari lambung ke usus halus dan usus besar dan dikeluarkan melalui medium dan anus. Fungsi dari organ pencernaan yang pertama mulut. Mulut adalah pencernaan pertama makanan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Yang kedua, kerongkongan mendorong makanan menuju lambung dengan gerakan yang ketiga, lambung, pencernaan mekanik oleh dinding lambung dan kimiawi oleh enzim peptin, renin, dan HCl. Yang keempat, usus halus, pencernaan makanan secara kimiawi oleh enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas serta enzim maltase yang dihasilkan dari usus itu sendiri. Dan juga terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Yang kelima, usus besar. Di sini terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan. Yang terakhir ada rektum dan anus, penampungan sementara sisa-sisa makanan yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh dan dibuang dalam bentuk feses dan urin. Selanjutnya, gangguan pada sistem pencernaan. Terdapat beberapa gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, obesitas, yaitu salah satu kondisi tubuh memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Yang kedua, karies gigi atau gigi berlubang, merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi karena suka makan makanan yang manis. Yang ketiga, yang merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Yang keempat, diare, terdapat infeksi pada kolon yang disebabkan oleh bakteri. Yang kelima, sakit perut akibat makan terburu-buru, suka makanan yang tidak sehat dan banyak mengandung bakteri. Selesai, Ibu juga telah menyimpulkan pembelajaran kali ini. Pelajaran selanjutnya yaitu Ibu telah menyiapkan kuis untuk kalian mengerjakan sebagai bentuk menilai pemahaman kalian mengenai pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Kalian bisa scan QR-nya atau link berikut. Dan juga Ibu telah mengirimkan linknya di grup kelas kita. Sudah selesai? Oke. Kalau sudah selesai, Ibu mau tanya nih, pada hari ini kita mempelajari materi tentang apa? Sistem pencernaan. Sistem pencernaan ya. Apakah kalian merasa senang pembelajaran yang telah dilakukan hari ini? Senang. Oke. Kalau senang berarti pembelajaran minggu depan Ibu akan menggunakan model ini juga. Untuk pembelajaran selanjutnya, kalian akan mempelajari mengenai sistem pernafasan. Ibu minta kalian
di rumah belajar mengenai sistem pernapasan. Sebelum pembelajaran dimulai nanti, Ibu akan tanya secara acak, jadi dipersiapkan belajar dengan baik. Ibu tutup, apabila terdapat kesalahan Ibu mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.